saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut lagi, mungkin biar nggak terlalu lama, jadi dicepetin aja ya. Bu Siti Umiati. Ibu, unmute-nya dibuka dulu supaya terdengar. Nah, udah Bu. Enggak, belum. Join tuh audionya mungkin Bu harus di Gimana Ibu Siti? Ada kendala? sepertinya join tuh audionya belum diklik kayaknya Bu Siti. Iya, Oh, mungkin bisa. di chat aja Bu Siti ya, ditulis di chat aja kalau misalnya masih itu ya. Dilewat dulu mungkin ya Ibu Siti sambil persiapan lagi ya. Oke, nyambung ke Ibu Nanik Hartini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ibu Rina, kenal sekali ya suaranya. Ya, perkenalkan nama saya Nani Hartini. Keseharian saya bertugas di SDN 1 Suci, Kecamatan Prasimantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Ya, senang sekali bisa bergabung dengan Bapak Ibu guru Nusantara ini untuk belajar tentang tugas sebagai guru pendamping khusus. Nah, di sini saya pertama kali mengikuti fintech semacam ini. Nanti kepada instruktur Ibu Rina, Pak Haris, dan Bapak Edi nanti mohon bimbingannya ya. Oke, dibimbing nanti sama Pak Edi. Pokoknya kalau nggak ngerti sampai melotot sama Pak Edi, sama Mas Haris dibantu pokoknya tuh. Saya bagian gini aja, Terima kasih, Bu. Pak Edi gitu. Oke, yuk, nyambung lagi ke sebentar, Ibu Nanik tuh tadi dari mana? Saya jadi lupa. Dari Wonogiri, Wonogiri, oke. Jawa Tengah. Jawa Tengah, oh Jawa Tengah udah 3 nih. 3 tapi beda-beda Oh, tempat iya. ya. Jadi nanti bisa piknik Bu. Kan. Oke, Iya. Pak Hendro. Nah ini nih Bapak gercep ini juga nih pokoknya. Baik, ada suaranya Bu ya? Ya tapi suara saya balik lagi Pak. Ini udah ada suaranya? Ada. Oke. Baik, Tapi mengguru Pak Hendro. gimana? Suaranya jadi apa mengguru. Oh, guru ya? Karena mungkin Apanya ya? pakai headset mungkin ya? Oh ya. Sudah, belum Bu ya? Tapi terdengaran kok. Terdengaran kok. Boleh. Oh, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Nur Susilo. Saya dari SD Negeri 14 Simpang Mamplam. Saya asal Biren ya, Aceh. Aceh ya. Ada temannya, alhamdulillah. Tapi saya asli Putra Jawa Tengah ya. Karena orang tua saya juga dari Jawa Tengah, dan saya pun lahir di Aceh Utara karena merantau dulu ya. Alhamdulillah saya sekarang ditugaskan di SD Negeri 14 Simpang Mamplam, dan alhamdulillah juga baru diangkat menjadi pegawai negeri sipil ya. Alhamdulillah berkat Allah ya. Alhamdulillah ya. Ya. Dan itu mungkin perkenalan dari saya. Nantinya saya mohon bimbingan dari Bapak Ibu sekalian untuk kegiatan Fikon ini, dan alhamdulillah saya banyak sekali keluarga di sini nantinya untuk bertukar pikiran ataupun menjalin silaturahmi baik di kegiatan ini ataupun kegiatan-kegiatan lainnya nanti yang memang bersifat Fikon ataupun nantinya akan ada susulan dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari saya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
agak Di bisa daerah mana Ibu? sekarang eh, daerah apa ya itu tuh ya, Rangkas gitu ya Bu, Rangkas atau apa ya, saya Ya lupa. Rangkas. Rangkas ya, ya Pak siapa ya, SD-nya deket-deket Ibu kayaknya. Iya. SD-nya di SD berapa Bu? Aduh, lupa sayanya Bu. Oh. Pak siapa ya, aduh siapa ya, mertua kakak itu. Oke, ada lagi Bu mungkin mau Enggak, perkenalkan? Udah Bu. Cukup dulu. Oke. Ya, mohon bimbingannya aja. Ya, sama-sama belajar kita ya Bu ya. Ya, Ibu Asnawati. Kita mau Insan ya. Dengan situ sudah terkenal. Ibu Asnawati, mic-nya. Ya Ibu, terima kasih atas kesempatan. Sudah Bu. Sudah ada. Sudah terdengar Bu suara saya? Terdengar, sudah cantik sekali suaranya Bu, merdu. Makasih Bu. Perkenalkan teman-teman semua, Pak Haris, semua yang ada di forum ini, perkenalkan nama saya Asnawati, asal dari Kabupaten Aceh Tenggara, mengajar di Negeri Simpang Sempadang. Bu, tadi awal ada bagian Ibu untuk tidak meng-off-kan video saat Zoom meeting, tetapi saya boleh izin kalau di Aceh Tenggara tuh Bu. Jadi apalagi kalau kondisi sudah hujan, ini udah 2 minggu ini udah mulai hujan, jadi udah susah kondisi tempat tinggal Bu juga dekat dengan pegunungan, jadi jaringan agak susah. Jadi andaikan pun saya mematikan video, tapi tetap stay di audio supaya jaringannya bisa, dan pembelajaran yang berlanjut nanti saya tetap bisa mengikuti Ibu. Begitu Bu, mohon maaf. Mungkin demikian saja perkenalan dari saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang dari Aceh, jadi ada 3 ya. Ibu Siti Umiati, sudah adakah suaranya? Oh, masih belum keluar Bu. Pakai HP kalau Masih belum keluar. Ibu paling nanti di chat saja, nanti saya bacakan untuk teman-teman yang lain karena suaranya tidak terdengar ya Bu ya. Oke. Kita lanjut ke Ibu Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Salam kenal juga Bu. Kedengaran, Bu? Sudah terdengar Bu. Sudah. Nama saya Elga Sriwahyuni. Saya berasal dari SDN Karimun, Kepri, Kepulauan Riau. Ada yang dari Kepulauan Riau? Riau ya. Ya, Kepulauan Riau. Bu Elga dari Riau. Iya, Kepulauan Riau. Saya kedengaran suara Bu? Dengeran Bu. Mohon bimbingan semua nanti pas pelatihan, karena saya juga belum itu GPK tentang anak-anak berkebutuhan khusus, karena saya baru belajar kan. Nanti bantu sharing-sharing semua. Kita belajar bersama-sama ya Ibu. Ibu Kusmini, Bu Umiati. Kusmini. Bu Umiati Bu sama Bu Umiati. Siti Umiati. Sama ini tuh 2 ya. Enggak, kita deketan. Sama. Ternyata tetanggaan ya Bu. Jadi yang belum itu Bu Siti Umiati atau Bu Kusmini. Oke, Bu Siti Umiati aja ikut ke Bu Kusmini akhirnya ya.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengaran Bu Rina? Kedengeran Pak, saya tahu Bapak pasti dari Jawa. Iya, dari Surabaya Ibu. Surabaya, ya. Ya, bekerja di SDN Kalirumput 1, Kecamatan Rumput, Surabaya. Ya, perkenalkan untuk teman-teman yang lain, Pak Poniran, Pak Bu Sularmi, Bu Risma, dan yang lainnya, terutama Pak Haris, Pak Edi Prabowo. Salam kenal, ya, salam kenal Bu Sularmi. Mohon bimbingannya untuk guru pembimbing ini, pembimbing khusus Bu Rina. Terima kasih. Oke, sama-sama ya Pak, kita belajar Ya, bareng-bareng nih. sama-sama. Saya Iya, juga iya. mau belajar nih ke Pak Edi nih. Pokoknya mau mengeruk semua dari Pak Edi ini. Ya, lanjut lagi Ibu Sri Hayati. Bu Sri Hayati mau berkenalan dulu. Selesai katanya kan. Kedengeran nggak ya? Oh, Kayaknya nggak kedengeran ya mungkin ya. Bu Sri Hayati, lewat dulu ini. Kayaknya nggak kedengeran ya. Wah, nggak kedengeran. Ibu Pak Poniran sudah, Bu Sularmi sudah, Bu Tuti sudah, Bu Melia sudah, Bu Risma Wati sudah, Pak Edi sudah paling duluan, terus Bu Nani sudah, Pak Hendro sudah, Bu Kusmini sudah, Bu Asnawati sudah, Pak Eko sudah, Ibu Dewi juga sudah, Ibu Maya Agustina ya, tapi Bu Maya
seragam saja, jangan ada yang disingkat KLS, jangan ada yang hanya penulisannya hanya angka 7A. Jadi kita seragamkan saja. Bisa dicontoh yang menurut saya sudah betul, itu punyanya Bapak Poniran, kemudian punyanya Ibu Melina Rianti, kemudian punyanya Ibu Dewi Agriani. Itu sudah benar. Jadi penulisannya kelas 7A underscore baru nama Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti mohon diingat untuk Vicon selanjutnya, Bapak pada saat login Zoom itu sudah menggunakan nama yang betul. Mungkin itu saja tambahan dari saya, Ibu Rina. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk sesi berikutnya, Ibu dan Bapak, kita akan ada tanya jawab. Nah, mungkin Ibu dan Bapak ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak narasumber kita, mumpung masih ada. Ini sulit sekali nih ketemu sama Pak Edi nih. Saya aja nyarinya, saya aja ditinggali terus kalau nyari Pak Edi ini. Oke, karena beliau memang agak sulit untuk dicari ini. Jadi silahkan Ibu dan Bapak apabila misalnya ada mau curhat, tapi tentang masih berkisar tentang kegiatan kita ini ya, mungkin mau curhatnya boleh lah. Silahkan Ibu dan Bapak ada pertanyaan, misalnya ini saya apa, atau apa yang belum bisa, atau misalnya ininya sulit, atau tentang materinya. Nah, ini jagonya nih, pokoknya ini pengembangnya nih, Pak Edi nih. Silahkan Pak Edi, Ibu dan Bapak ada yang mau bertanya, monggo. Oh, Bu Dewi. Izin Ibu, boleh Bu? Oke. Oh, Bu Asnawati atau Bu Dewi nih? Nah, tadi. Oh, Bu Asnawati dari tadi. Bentar ya Bu Dewi ya, sabar dulu Bu Asna dari tadi. Bu Dewi, Asnawati, ini yang Bu. nanya. Salah. Oh, salah Bu Dewi ya, Bu Dewi. Bu Dewi. Mic-nya mungkin Bu Dewi atau di unmute-nya. Terima kasih Ibu Rina atas kesempatannya. Mohon izin bertanya. Saya sudah melihat jadwal harian yang dimulai besok. Mohon izin bertanya Pak Edi, di setiap hari apakah ada tugas yang harus kita penuhi? Lalu apakah saya sebelumnya pernah mengikuti BIMTEK juga menggunakan learning system management. Nah, itu biasanya tahapan selanjutnya baru akan terbuka ketika tahapan 1 sudah selesai atau sudah dilewati. Nah, apakah LSM yang ini sama atau misalnya tidak? Apakah tugas kesehariannya tidak terbatas waktu, atau asal misalnya selesai di hari ke-9 misalnya seperti itu, atau memang ada tahapan-tahapannya? Terima kasih.
checklist, berarti Ibu sudah tuntas untuk subsection, entah itu fitur, nanti kan ada fiturnya ya, entah itu fiturnya lesson page, entah itu fiturnya chat, entah itu fiturnya discussion forum ya, entah itu fiturnya Vicon ya, itu semua kalau sudah dilalui setiap fitur akan ada semacam indikator, yaitu bulatan warna hijau checklist ya. Jadi kalau itu sudah oke, nanti bisa loncat ke pembelajaran tahap berikutnya ya. Nah itu dikunci tanggal, jam dan harinya itu dikunci. Jadi idealnya itu nggak akan bisa masuk sebelum dimulai sesinya ya. Kemudian kalau berkaitan dengan penugasan, apakah setiap hari ada penugasan? Nah, sebenarnya kita juga tidak sampai hati ya menugaskan Bapak dan Ibu semua untuk istilahnya istilahnya di sini kan kita pengennya kan Bapak dan Ibu mungkin perlu dipahami juga ya, ini tahap untuk diklat dari ini atau istilahnya untuk diklat guru pembimbing khusus ini, nanti Bapak dan Ibu itu baru masuk pada tahap pemahaman ya. Jadi tahap pemahaman, jadi diharapkan Bapak dan Ibu menggali, mengeksplorasi pengetahuan, memahami apa peran, apa itu guru pembimbing khusus, dan bagaimana melakukan atau memahami ya, belum melakukan sih, tapi memahami semua yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan peserta didik berkebutuhan khusus ya. Nah ini saya yakin tadi sudah saya mendengarkan perkenalan dari Bapak dan Ibu semua, Aceh ya, sampai Aceh, Kepri, kemudian Banten ya, provinsi Banten ya, ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah ya. Nah kemudian itu semua Bapak dan Ibu yang ada di sini itu pasti sekolah yang saat ini Bapak Ibu ampu atau kelas Bapak Ibu yang ampu itu ada peserta didik dengan kebutuhan khusus ya. Nah inilah nanti kita mencoba bersama-sama, Bapak dan Ibu nanti akan mencoba untuk memahaminya dulu. Bagaimana kita bisa paham tentang apa itu peserta didik dengan kebutuhan khusus, bagaimana nanti saya berperan sebagai guru pembimbing khusus, dan bagaimana saya mulai untuk istilahnya membuka diri atau ya dalam arti kata itu memahami sepenuh hati dan menerima apa adanya kondisi-kondisi yang ada dalam diri peserta didik dengan kebutuhan khusus. Ini yang perlu kita lihat ya. Jadi kalau ada penugasan, ya memang betul dalam setiap hari pembelajaran akan ada penugasan ya. Nah penugasan ini nanti bentuknya akan beragam sesuai dengan keberagaman yang Bapak Ibu hadapi di sekolah masing-masing, dan kita akan coba selesaikan bersama-sama ya. Jadi intinya tahap penugasannya adalah tahap pemahaman ya. Begitu Ibu Dewi ya. Nah, ya. Mungkin saya bisa sampaikan, dan terima kasih kalau Ibu sudah berpengalaman sebelumnya mengikuti bimbingan dengan LMS. Jadi ini nanti artinya bisa menjadi bagian dari kemudahan Ibu Dewi untuk langsung aktif di kelas LMS seperti ini ya. Dan yang lain saya pasti juga yakin Bapak Ibu juga pasti akan segera bisa beradaptasi ya. Beradaptasi dengan istilahnya ini, kalau tadi ada menyebutkan saya ada baru
khusus yang ada di kelas kita. Ya, jadi walaupun kondisinya dengan keberagaman yang dia miliki, hambatan yang mungkin menjadi ya bagi kita sendiri itu apa ya istilahnya merepotkan gitu ya. Namun dengan senyuman itu kita bisa mengobati ya, dan paling tidak memberikan kedamaian dalam diri kita dan statistik yang kita hadapi. Gitu ya. Terima kasih Ibu Dewi. Semoga bisa dipahami ya, sederhana. Jadi kita tidak usah terlalu apa nanti istilahnya itu terbebani ya. Kita di sini sama-sama ya, dan saya harapkan kita juga memandang atau mengalami proses ini itu sebagai suatu bentuk kebersamaan ya. Silakan. Ada lagi dari Pak Hendro ya. Pak Hendro mau bertanya lagi. Terima kasih Bu Dewi. Ya, sedikit Bu. Boleh, mau banyak juga Pak. Enggak. Jangan sedikit-sedikit Pak. Baik. Mogok. Ini Bu, yang saya tanyakan kan tentang tadi kan apa namanya mekanisme untuk LSM tadi, LMS tadi. Itu kan kita kan ada tahapan seperti itu kan. Kalau kita ke tahap yang selanjutnya, ketika tahap 1 memang belum selesai, kita ke tahap selanjutnya kan terkunci seperti itu kan Bu ya. Tapi saya sudah mencobanya itu dengan tidak sengaja karena saya gatel kali tangan saya. Maka saya pencet-pencet dan akhirnya timbullah suatu nilai yang memang itu 0 seperti itu kan, karena saya tidak membaca, mencoba seperti itu. Apakah itu mempengaruhi ke depannya apa enggak itu dengan akun saya itu? Itu yang saya tanyakan. Masih ngambang aja, ini dinilai enggak kira-kira yang tahap 1 saya seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Ya, yang tadi makanya saya sebutkan Mas Hendro ini, Pak Hendro ini gercep Pak Edi kata saya tuh. Jadi Pak Hendro ini udah coba-coba, tapi beliau ini masih istilahnya cuma nyoba aja gitu, tester. Nah, apakah yang kemarin beliau kerjakan ini masuk tidak atau di riset lagi nanti, karena kemarin memang mungkin agak belum terkunci sepertinya, atau gimana Pak Haris atau Pak Edi? Monggo Ya, silakan. Ya, Pak Haris yang paham nanti ya. Terima kasih Pak Indra, terima kasih Pak Edi dan Ibu Rina. Jadi gini, memang kemarin kita sempat ngecek itu di activity completion beberapa peserta di kelas 7A maupun kelas 7B itu berapa terchecklist. Jadi mungkin secara nggak sengaja atau mungkin secara coba-coba gitu membuka LMS, kemudian melihat-lihat akhirnya terchecklist gitu. Nah, besok sebelum acara pembukaan itu semua akan kita riset dulu. Yang Pak Hidro alami tadi sudah coba mengerjakan terus akhirnya keluar nilai 0 dan lain sebagainya, itu nanti semua akan terriset. Jadi kita besok pada saat pembukaan itu kita semua peserta sama-sama start dari mulai dari 0. Jadi nanti pada saat sudah start itu nanti semua aktivitas Bapak sudah terekam dan itu sudah kita jadikan sebagai acuan penilaian kami, mulai dari LK yang nanti Bapak kirimkan atau mungkin Bapak mengerjakan post test, pre-test dan lain sebagainya, itu nanti kalau besok sudah kita mulai itu sudah tidak bisa diulang lagi. Jadi perlu diketahui pada saat pre-test itu nanti begitu Bapak mengaktifkan dan timing itu sudah jalan, itu harus Bapak sudah mulai mengerjakan. Jangan sampai nanti kalau waktunya habis terus padahal Bapak belum mengerjakan, nah itu nanti nilainya Bapak mulai besok itu akan benar-benar 0. Cuman kalau yang kemarin baru coba-coba itu nanti akan kita riset Pak. Begitu Pak, terima kasih Pak. Sedikit Pak, boleh tambahkan sedikit saja? Boleh Pak, mau banyak juga. Gini Pak Abdul Haris kan, nah, jadi kan kemarin itu kan saya kan coba-coba yang untuk pretestnya itu kan, jadi saya tekan kemarin itu lalu saya keluarkan dan itu sudah masuk ke
total poin, sedangkan saya mengerjakan hanya satu kan. Apakah itu sistemnya itu kayak sistem chat apa seperti itu kan, saya kurang tahu kan. Ketika kita memang sudah mengisi dan jaringan pun nge-lag dan HP pun mati ataupun laptop seperti itu apakah bisa mengulang atau memang sudah stop seperti itu Pak? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Indro. Suara Bapak itu terlalu kecil sekali Pak, jadi sehingga tadi pada saat Bapak bicara sampai saya tempelkan di speaker di laptop. Mungkin apa karena pemakaian mic Bapak yang kurang peka atau bagaimana ya. Nah, mungkin perlu Bapak Ibu ketahui bahwa nanti pada saat pelaksanaan pretest, seandainya Bapak sudah mulai menjalankan dan memang misalkan ada kendala masalah jaringan, tiba-tiba koneksi internet error atau mungkin listrik mati dan lain sebagainya, nanti Bapak sampaikan saja, nanti itu akan kita kasih perpanjangan lah, kita kasih kesempatan untuk mengerjakan tes lagi, begitu Pak. Cuman apabila Bapak masih aktif internet jalan dan itu Bapak ditinggal kemana, sedangkan waktu berjalan terus, nah itu nanti kalau Bapak tidak lapor ke kami, itu nanti nilainya akan terekam di sistem. Cuman kalau yang kemarin Bapak sudah istilahnya iseng-iseng udah nyoba dan Bapak hanya mengerjakan satu soal terus keluar, kemudian keluar nilai, itu besok itu reset Pak, jadi jangan khawatir. Jadi mulai besok sebelum pembukaan itu semua sistem di LMS itu akan kita reset dari nol. Nah, setelah itu baru itu akan terekam. Pak, terima kasih Pak. Oke, Pak Haris, jadi mungkin Ibu dan Bapak, tapi betul kan ya Pak Haris kalau misalnya tiba-tiba misalnya jaringan mati, sebetulnya itu sudah ke save ya yang terakhirnya itu, jadi nggak ngulang jadi ngulang lagi gitu, jadi ke pertama lagi nggak. Cuman kalau misalnya memang jaringannya jelek, tapi mau ngerjain belum selesai, mungkin bisa minta perpanjangan waktu gitu ya Pak Haris ya. Ya, betul Bu. Jadi pengalaman di angkatan pertama kemarin itu kita bikin restriknya itu sesuai dengan jadwal. Jadi misalkan diskusi itu mulai dari katakan jam 10 selesai jam 12 misalkan gitu. Nah, itu di restrik yang angkatan pertama kemarin itu benar-benar sesuai jadwal. Tapi setelah uji coba angkatan 1 kemarin itu ternyata di lapangan itu banyak mengalami masalah dan kendala, salah satunya listrik mati, jaringan internet yang error dan lain sebagainya, sehingga restrik kita perpanjang. Jadi restrik kita perpanjang sampai jam 11 malam. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, misalkan di dalam jadwal itu Bapak Ibu harus menyelesaikan kan misalkan lembar kerja paling lambat di jadwal misalkan pukul 4 sore gitu. Nah, itu kita untuk angkatan kedua itu kita ngasih kelonggaran bisa lebih dari jam 4 untuk menanggulangi beberapa peserta yang memang mengalami kendala teknis di lapangan. Itu Ibu Rina. Demikian juga untuk pengerjaan tes itu kalau bisa sesuai dengan, karena kalau tes itu kalau misalkan sampai teriset, misalkan Bapak ada kendala listrik mati, Bapak harus mengerjakan lagi dari awal gitu. Misalkan kita kasih kesempatan untuk mengikuti tes lagi, itu harus mengerjakan dari awal lagi gitu. Jadi usahakan untuk tes makanya menggunakan laptop sehingga Bapak Ibu dalam membaca soal dan lain sebagainya itu lebih enak menggunakan laptop daripada pakai handphone gitu. Itu Ibu Rina. Terima kasih Ibu. Oke, jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi ketika pelaksanaannya mohon bertahap dikerjakan. Jadi dibukanya satu-satu. Soalnya kalau misalnya mau loncat juga kayaknya nggak bisa gitu ya. Jadi jangan ngotot untuk loncat karena insya Allah nggak bisa. Gitu. Jadi harus bertahap. Jadi kita memang sistem
kasih Ibu Rina ya. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Terima kasih juga Pak Haris. Ini